Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia lahir ke dunia, tangisan sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, tidak peduli kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, semua pernah menangis. Namun, tahukah kita bahwa ternyata ada suatu tempat di mana tidak akan terdengar lagi satu pun tangisan. Tidak ada rumah sakit, tidak ada rumah duka, tidak ada berita kematian, tidak ada perpisahan, tidak ada rasa sakit, dan tidak ada lagi air mata. Tempat itu bukanlah hanya dongeng atau angan-angan semata, tetapi itu adalah janji Allah dalam Wahyu 21 ayat 4 ini yang mengatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika ia diasingkan di Pulau Patmos. Pada masa itu Kaisar Romawi menuntut rakyat untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang menolak hal itu mengalami tekanan, penganiayaan. Mereka dipenjara, kehilangan pekerjaan, bahkan dibunuh. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan. Nah, di tengah situasi itulah Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka bahwa Tuhan berjanji akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan ingat Amangina, Allah sendiri yang melakukannya, bukan malaikat, bukan keluarga atau sahabat. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya dan penuhnya kasih Tuhan kepada kita umatnya. Allah bukan pribadi yang jauh dan tidak peduli. Ia mengenal setiap kesedihan umatnya. Lalu bagaimana air mata itu dihapuskan? Yang pertama, tidak ada lagi maut. Maut atau kematian adalah musuh terbesar manusia. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, kuasa maut telah dikalahkan. Karena itu di dalam kerajaan Allah yang baru itu, tidak akan ada lagi kematian. Yang kedua, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, ataupun duka cita. Semua penderitaan yang kita alami di dunia ini akan berhenti. Luka hati akan dipulihkan. Segala sesuatu yang lama, yang telah dirusak oleh dosa, akan digantikan dengan ciptaan yang baru dan yang sempurna. Oleh karena itulah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita lakukan saat ini? Yang pertama, jangan pernah putus asa ketika menghadapi penderitaan. Karena air mata kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Mungkin manusia tidak memahami pergumulan kita, tetapi Tuhan mengetahuinya. Kedua, hiduplah dengan pengharapan kepada Kristus. Dunia ini bukan tujuan akhir kita. Rumah kita yang sesungguhnya adalah bersama Tuhan dalam kekekalan. Dan yang ketiga, jadilah pembawa penghiburan bagi orang lain. Sambil menantikan hari ketika Tuhan menghapus semua air mata, kita dipanggil untuk menjadi tangannya yang menghibur mereka yang sedang berduka, mendoakannya yang lemah, menguatkan yang putus asa, dan menghadirkan kasih Kristus kepada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Engkau masih menganugerahkan kepada kami hari yang baru. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau akan menghapus segala air mata. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, dan duka cita. Kuatkanlah kami Tuhan, sehingga kami setia dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun kami akan mengalami dan menghadapi penderitaan, biarlah kami setia mengikuti Engkau. Dan arahkanlah hati kami untuk tetap terarah kepada Tuhan,
Dan kami sadar bahwa dunia ini bukan tempat kami terakhir, tetapi kami akan bersama-sama dengan Engkau di dunia yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami juga menjadi penghibur bagi sesama kami yang mengalami duka cita. Ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dan juga setiap pekerjaannya. Biarlah kami dapat bersuka cita menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.